Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2561. Stephen dan Kiaoma meninggalkan makan malam bersama dengan polisi dan staf aliansi UKC. Tidak ada yang mengira bahwa jamuan selamat datang ini akan berakhir dengan kematian. Beberapa orang bahkan khawatir apakah hal ini akan mempengaruhi kegiatan Star of the Americas yang akan datang. Namun, kekhawatiran tersebut dengan cepat menghilang, karena tidak lama setelah kepergian Stephen dan Kiaoma, aliansi UKC membuat pengumuman. Menurut pengumuman, pencak silat asal negeri Samba itu dibunuh oleh Kiaoma karena berinisiatif memprovokasi dan menyerang Kiaoma. Perilaku Kiaoma adalah pembelaan diri dan sudah diakui tidak bersalah oleh aparat. Oleh karena itu, acara Bintang Afrika akan diadakan seperti biasa, dan pada saat yang sama aliansi UK juga berharap para pejuang dari berbagai negara dapat berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan mereka, dan tidak memprovokasi orang lain sesuka hati, agar tidak membawa bencana yang fatal bagi diri mereka sendiri. Pengumuman ini membuat semua orang menghela nafas lega, namun setelah lega, orang juga takut dengan kekuatan Kiaoma. Pusman adalah ahli nomor 1 di negara Samba, dan juga petarung top di Liga UKC. Kali ini dia datang dengan misi bersaing untuk Star of the Americas, tetapi dia ditangani oleh Kiaoma dari Afrika. Yo, ini seberapa kuat kekuatan Ma? Dikatakan bahwa Afrika adalah gurun seni bela diri, tetapi Joma ini seperti mawar hitam cantik yang mekar di gurun. Sisi lain, Stephen keluar dari kantor polisi bersama Kiaoma dan Pino dari Liga UKC. Dengan bantuan kesaksian Stephen dan video pengawasan di tempat, polisi tidak mempersulit Kiaoma. Tentu saja, alasan utamanya adalah Stephen membantu Kiaoma membayar uang jaminan sebesar 30 juta dolar AS, itulah sebabnya Kiaoma dibebaskan dengan begitu mudah. Namun, polisi juga mengeluarkan perintah penahanan untuk Kiaoma, memerintahkan Kiaoma untuk tidak meninggalkan Stars and Stripes untuk waktu yang singkat. Hanya setelah pejabat tersebut akhirnya memutuskan bahwa Kiaoma tidak bersalah barulah Kiaoma dapat pergi. Tuan Kiaoma, Anda dapat yakin bahwa adalah normal bagi para pejuang untuk bertarung dan mati. Mempertimbangkan identitas Anda dan operasi kami, para pejabat tidak akan mempermalukan Anda, Pino dari aliansi UKC berkata sambil berjalan, kata Joma. Dari penampilan Pino, sepertinya dia sama sekali tidak memperhatikan Pusman sebelumnya, jika tidak mungkin untuk terus membantu Kiaoma setelah Pusman terbunuh. Terima kasih. Kiaoma mengangguk pada Pino, wajahnya masih terlihat tenang. Ini adalah pertama kalinya Stephen melihat Kiaoma ini. Dia menemukan bahwa orang ini tidak banyak bicara, tetapi dia tidak membuat orang merasa acuh tak acuh. Jika Anda berbicara dengannya, dia akan membalas Anda secara normal, tetapi jawabannya relatif sederhana dan jarang berinisiatif untuk mengobrol dengan orang lain. Berapa umur Tuan Kiaoma? Mengapa saya belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya? Stephen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Lin, saya tidak yakin berapa umur saya, karena orang tua saya meninggal tak lama setelah saya lahir. Saya dibesarkan oleh suku, dan mereka tidak pernah memberitahu saya kapan saya lahir. Kata Joma. Menghadapi Stephen, yang berinisiatif bersaksi untuknya, Kiaoma berbicara sedikit lagi, tetapi kata-katanya lembut dan tenang, seperti matanya. Dari negara mana kamu berasal? Stephen bertanya. Negara kami bernama Feralas, dan saya lahir di suku Natata di Feralas, jawab Joma. Pernahkah kamu mendengarnya? Stephen bertanya pada Pino. Tidak. Saya tidak familiar dengan Afrika, ruang lingkup bisnis aliansi UK kami di Afrika sangat kecil, jelas Pino. Falas adalah negara yang indah, dan suku tempat saya dilahirkan terletak di tempat matahari terbit di negara ini, kata Joma. Itu sisi timur Feralas. Aku selalu ingin bertanya padamu, Tuan Kiaoma, kata Stephen. Katakan padaku,
Tuan Lin, kata Kiaoma. Apakah kamu pernah minum jus buah? Stephen bertanya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pernah mendengar hal semacam itu, tetapi suku kami sangat miskin, dan kami bahkan tidak mampu membeli sebotol jus yang paling umum. Kiaoma menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kamu begitu kuat? Pino bertanya dengan heran. Kami dibesarkan di padang rumput. Saya dilatih sebagai pejuang oleh suku ketika saya masih sangat muda. Musuh kami adalah binatang buas di padang rumput, juga para pemburu itu. Untuk melindungi orang-orang dari suku tersebut, kami harus melawan binatang buas, untuk melawan pemburu, kata Kiaoma. Ini mungkin membuatmu sangat kuat, tapi kamu tidak akan sekuat itu, kan? Aku tahu Pusman sangat kuat, dan kamu bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Kekuatanmu diperkirakan tidak ada duanya di dunia. Peringkat di atas lusinan. Ini bukan kekuatan yang bisa diperoleh dengan bertarung dengan binatang buas dan pemburu. Pino menggelengkan kepalanya. Bab 2562. Aku juga tidak tahu. Kiaoma menggelengkan kepalanya, seolah dia benar-benar tidak tahu mengapa dia begitu kuat. Saya pikir itu akurat, kata Stephen. Akurasi. Apa maksudmu? Pino memandang Stephen dengan curiga. Stephen tidak menjawab kata-kata Pino, tetapi memandang Kiaoma dan berkata, jika ada kesempatan, saya ingin bersaing dengan Anda. Petik 2. Kami akan memiliki kesempatan untuk bertarung, dalam pertempuran yang terkuat di dunia. Kata Kiaoma. Iya. Stephen mengangguk. Pino mengerutkan kening ke samping. Dia benar-benar ingin bertanya apa yang dimaksud Stephen dengan akurasinya, tetapi melihat Stephen sepertinya tidak berniat menjelaskan, sulit baginya untuk bertanya lagi. Saat ketiganya keluar dari kantor polisi, sebuah mobil sudah terparkir di pinggir jalan, lalu ketiganya kembali ke hotel bersama. Stephen tinggal di kamar presidensial di lantai atas hotel, sedangkan Kiaoma tinggal di kamar senior di lantai bawah. Stephen menyuruh Kiaoma keluar ruangan. Kiaoma membuka pintu, menatap Stephen, meletakkan tinjunya di dada kanannya dan berkata, terima kasih, Tuan Lin, semoga Dewa Padang Rumput yang agung memberkati Anda akan menjadi saya teman Joma. Petik 2. Sama-sama, aku hanya tidak terbiasa dengan apa yang dilakukan orang barat yang sombong ini, kamu harus istirahat lebih awal. Kata Stephen. Oke. Selamat tinggal, Tuan Lin. Kata Kiaoma, sedikit mengangguk ke Stephen, lalu berjalan ke kamar. Setelah pintu ditutup, Stephen berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Di dalam ruangan, Stephen menyalakan laptop, lalu mengklik beberapa perangkat lunak video di komputer. Apa yang ditampilkan dalam video adalah keseluruhan proses Star Afrika. Stephen tidak terlalu memperhatikan bintang Afrika sebelumnya, tetapi sekarang melihat penampilan Kiaoma, Stephen secara khusus meminta bawahannya untuk mengirim video bintang Afrika ke komputernya. Berkat teknologi modern, gambar video menjadi sangat jernih bahkan memiliki fungsi slow motion. Stephen menonton video beberapa pertempuran Kiaoma beberapa kali, dan akhirnya memastikan tebakannya. Kiaoma ini tidak terlalu menonjol dalam hal kecepatan dan kekuatan saja, tetapi orang ini memiliki dua hal yang sangat kuat, satu adalah persepsi dan yang lainnya adalah presisi. Stephen tidak tahu apakah Kiaoma telah membangkitkan persepsi, tetapi menonton video pertarungannya, dia dapat memprediksi gerakan lawan sampai batas tertentu, yang sangat mirip dengan persepsi yang terbangun. Jika persepsi Kiaoma dapat dinilai sebagai 5, maka akurasi Kiaoma pasti dapat dinilai sebagai 10. Baik itu memposisikan, menyerang, atau bertahan, gerakan Kiaoma sangat tepat. Dia hanya bisa bergerak 1 cm, tetapi dia tidak pernah bergerak 2 cm. Dia bisa membuka tangannya pada 45 derajat, tetapi dia tidak pernah membukanya pada 50 derajat. Stephen mengingat adegan Kiaoma membunuh Pusman sebelumnya. Dia hanya melakukan 2 gerakan selama seluruh proses, satu untuk menghindari serangan Pusman ke samping, dan yang lainnya adalah mengangkat tangannya untuk membelai leher Pusman.
Semua gerakan sangat bersih dan rapi, tanpa ada kekacauan. Akurasi ekstrim seperti itu membuat konsumsi pertempurannya sangat rendah. Ini mungkin juga cara bertahan hidup Kiaoma, lagi pula dia terlalu kurus, dan tubuh kurus seperti itu tidak tahan konsumsi terlalu banyak, jadi dia hanya bisa menggunakan presisi. Setelah menonton video tersebut, Stephen mengklik informasi tentang Kiaoma yang dikirim oleh bawahannya. Hampir semua informasi Kiaoma ditemukan oleh bawahan Stephen. Stephen melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Kiaoma menunjukkan bakat bertarung yang menakutkan di usia yang sangat muda. Dikatakan bahwa dia mampu berburu hiena sendirian ketika dia masih kecil, dan bahkan membunuh singa sendirian ketika dia masih remaja. Ketika saya masih remaja, apa yang saya lakukan? Sepertinya saya masih pemula di kamp pelatihan. Stephen mengenang masa mudanya, dan menemukan bahwa dia sama sekali berbeda dari Kiaoma. Namun, meski Kiaoma kuat, dia tidak menjadi orang kaya, atau bahkan sangat miskin. Bukannya dia tidak bisa menghasilkan uang, hanya saja Kiaoma bersikeras untuk tetap tinggal di suku dan tidak bekerja untuk orang-orang yang berkuasa itu. Di negaranya, karena perburuan dan perlindungan hewan, banyak hewan yang tidak bisa diburu. Itu orang-orang dari sukunya sering kelaparan. Bukannya tidak ada yang berpikir untuk memberi Kiaoma sesuatu untuk mendapatkan persahabatan dengan Kiaoma, tetapi Kiaoma menolak mereka semua. Dia seperti peri yang mandiri dari dunia, dengan keras kepala tinggal di tanahnya sendiri seluas 3 hektar. Stephen agak bingung bahwa orang seperti itu akan berpartisipasi dalam kegiatan Star of Africa. Dia dengan hati-hati memeriksa informasi bawahannya, dan akhirnya menemukan bahwa alasan Kiaoma bersedia berpartisipasi dalam Star of Africa adalah karena negaranya setuju dia. Selama dia bisa memenangkan kejuaraan, maka biarkan suku mereka terus berburu di padang rumput. Jadi Kiaoma pergi untuk berpartisipasi dalam Bintang Afrika, dan memenangkan tempat pertama tanpa ketegangan. Ini adalah orang yang layak diperhatikan. Stephen memberikan penilaiannya sendiri setelah membaca semua informasi Kiaoma. Saat pertempuran yang terkuat di dunia semakin dekat, Stephen juga mulai memperhatikan acara akbar lingkaran seni bela diri dunia ini. Stephen tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi dunia ini telah menyimpang dari jalur aslinya selama beberapa dekade atau ratusan tahun. Semakin banyak hal yang bukan milik dunia ini muncul, dan semakin banyak orang kuat naik ke atas panggung, jadi bahkan jika sekarang Stephen terisi lebih dari 70% dengan skeleton Sword and Shield. Dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia masih tidak berani memaksakan diri, masih tidak berani mengabaikan mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran terkuat di dunia. Kiaoma adalah orang kuat pertama yang masuk ke mata Stephen. Dia bersedia berteman dengan pria bersih ini, tetapi di medan pertempuran terkuat di dunia, dia harus mengalahkannya. Bukan hanya Kiaoma, dia akan mengalahkan semua orang yang menghalangi jalannya. Dia ingin memberitahu seluruh dunia bahwa dia, Stephen, selalu menjadi yang terkuat di dunia. Bab 2563. Di tengah malam, Stephen mematikan laptop. Saat ini sudah tengah malam, tetapi Walden City sama sekali tidak sepi. Suara tembakan dan sirene terdengar dari waktu ke waktu. Senjata dikenal sebagai simbol kebebasan di Stars and Stripes. Di Stars and Stripes, selama Anda memiliki prosedur hukum, Anda dapat membeli senjata sendiri di toko. Menurut beberapa bintang, ketika orang menguasai senjata, orang memilikinya kemampuan untuk melindungi diri sendiri dan keluarga Anda dari bahaya. Ini sepertinya masuk akal, tapi menurut Stephen, itu bukan omong kosong. Ketika suatu negara membutuhkan rakyatnya untuk memiliki senjata untuk melindungi diri mereka sendiri, maka negara tersebut benar-benar kacau. Di Kerajaan Naga, orang-orang tidak membutuhkan senjata, atau bahkan senjata apapun untuk melindungi diri mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka memiliki polisi, pemadam kebakaran, dan tentara PLA. Ketika negara memiliki kekuatan untuk melindungi rakyatnya,
mengapa rakyat harus mengangkat senjata untuk melindungi diri mereka sendiri? Anda mengatakan bahwa jika orang lain memiliki senjata, Anda juga perlu memiliki senjata untuk merasa aman, jadi mengapa Anda tidak memiliki senjata dan orang lain memiliki senjata? Bukankah itu lebih aman? Berdiri di depan jendela, Stephen teringat kalimat yang sudah dikenalnya XXX gratis, syuting setiap hari. Saat ini, ponsel Stephen tiba-tiba berdering. Stephen mengangkat telepon dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah panggilan Scarlett. Apakah ada kabar baik? Stephen bertanya sambil tersenyum. Aku membuat janji dengan bos untukmu, dan dia berjanji akan menemuimu di Pink Lady Bar, kata Scarlett. Kapan? Stephen bertanya. Sekarang, kata Scarlett. Sekarang. Stephen tertegun sejenak, dan melihat arlojinya, sudah pukul 12.30 tengah malam. Ya. Dia memintamu untuk mencarinya. Sepertinya cukup mendesak, kata Scarlett. Di mana Pink Lady Bar? Tanya Stephen. Ada di Wesley Avenue No. 3, kata Scarlett. Mengerti, aku akan pergi sekarang, kata Stephen, menutup telepon, lalu mengenakan kacamata hitam dan topi dan berjalan keluar dari kamarnya. 10 menit kemudian, Stephen datang ke pintu Pingle Bar. Lampu di bar berwarna merah muda, yang terlihat sangat ambigu. Stephen membuka pintu dan masuk. AC di bar dinyalakan sangat tinggi, tetapi gadis-gadis di dalamnya mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Semuanya berambut pirang dan bermata biru gadis seksi, beberapa mengenakan sutra hitam kotak-kotak, beberapa mengenakan seragam perawat. Stephen melirik orang-orang di bar, dan sekilas melihat Nick duduk di bar. Nick tampaknya terlalu banyak minum, dengan satu tangan bersandar di bar, kepalanya bersandar pada tangannya, matanya terpejam, seolah-olah dia tertidur. Stephen berjalan mendekat dan duduk di samping Nick. Secangkir tequila, kata Stephen kepada pelayan. Tampaknya mendengar suara Stephen, Nick bangun dan menatap Stephen dengan mata kabur. Ah, kamu di sini. Nick mengenali Stephen, dengan senyum mabuk di wajahnya. Banyak minum? Stephen bertanya. Ya, tidak banyak, William, dan, bawakan aku segelas whisky lagi, temanku akan membayarnya. Nick menunjuk ke arah Stephen dan berkata, kamu sudah berhutang 130 yuan kepada kami. Jika kamu tidak membayar uangnya, jangan harap aku akan menyajikan anggur untukmu, kata bartender itu dengan marah. Ini hanya 130 yuan. Temanku membayarnya untukku. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah orang terkaya di kerajaan naga, dengan kekayaan bersih ratusan miliar dolar. Kata Nick keras. Bartender itu memutar matanya dan menganggap kata-kata Nick sebagai bualan, tetapi dia masih menatap Stephen dan berkata, Tuan, teman Anda berutang banyak uang kepada kami. Lupakan aku. Stephen mengeluarkan bank. Kartu diletakkan di depan bartender. Oke, Tuan, segelas tequila, segelas whisky. Saya akan segera menyiapkannya untuk Anda. Bartender berjalan ke samping sambil tersenyum di kartu banknya. Nick, aku pernah mendengar tentangmu, kenapa kamu tidak meminta bantuanku lebih awal? Meskipun aku tidak terhubung dengan baik di Stars and Stripes seperti di Kerajaan Naga, tapi setidaknya aku punya uang, jadi itu seharusnya tidak sulit untuk mempertahankan posisimu, kata Stephen. Bab 2564. Jangan katakan itu. Nick menggelengkan kepalanya dan berkata, yang paling menggangguku adalah kamu kapitalis. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau ketika kamu punya uang, dan kamu masih bisa lolos dengan begitu banyak bukti. Kesedihan negara ini adalah kesedihan dunia ini. Petik 2. Stephen memandang Nick dengan cemberut dan berkata, berhentilah berakting di depanku, kan? Kurasa kamu tidak akan menyerah pada dirimu sendiri karena ini. Mendengar. Stephen mendengar kata-kata ini, Nick tiba-tiba berhenti dan menatap lurus ke arah Stephen. Matanya merah. Menurutmu aku berakting? Tanya Nick. Tentu saja. Kamu sengaja memasang tampang yang merugikan diri sendiri untuk membuat Alston mengendurkan kewaspadaannya,
dan kemudian menemukan kesempatan untuk melawan. Stephen bertanya dengan suara rendah. Nick menyeringai, menggelengkan kepalanya, dan meneguk minuman yang baru saja dibawakan bartender. Kamu terlalu banyak berpikir, cegukan, minum lagi. Nick cegukan, lalu menamparkan gelas di atas meja dan berteriak ke bartender. Seseorang membayar tagihan untuk Nick, dan bartender itu secara alami tersenyum dan mengambil gelas Nick dan terus menuangkan anggur untuknya. Meskipun kamu berakting, jika kamu benar-benar minum terlalu banyak, kamu akan cacat, kata Stephen. Aku bilang, kamu terlalu banyak berpikir, aku sudah kehabisan ide, kamu tidak tahu apa yang terjadi padaku dalam beberapa bulan terakhir setelah kamu pergi. Aku sudah putus asa untuk semuanya, putus asa. Kata Nick bergetar dengan aanggukan. Stephen mengerutkan kening, dengan hati-hati mengamati ekspresi Nick, dan menemukan bahwa Nick benar-benar tidak terlihat seperti sedang berakting. Apa yang telah kamu lalui? Stephen bertanya. Nick menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak akan mengatakan apa-apa. Yah, jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu, tapi sekarang aku telah datang ke Stars and Stripes, kamu memiliki kesempatan untuk kembali. Selama kamu dan aku bekerja sama, kamu dapat kembali ke Vi, dan bahkan memindahkan Alstom. Itu mungkin, kata Stephen. Lalu apa? Lalu kamu menepuk pantatmu dan kembali ke Longguo, menjebakku lagi, membiarkan Scarlett pergi mengebor, lalu menipuku lagi. Nick bertanya dengan wajah main-main. Stephen kehilangan kata-kata untuk sesaat, dia benar-benar tidak menyangka bahwa perusakan CD-nya akan berdampak besar pada Nick. Tentu saja, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Nick menyeringai tiba-tiba, karena kamu membelikanku minuman malam ini, alangkah baiknya jika kamu bisa terus membelikanku minuman, lagi pula, kamu sangat kaya. Kamu, benarkah kamu mengaku kalah? Stephen bertanya. Aku tidak perlu mengaku kalah, aku sudah kalah, benar-benar kalah, haha. Nick tertawa. Hei. Stephen menghela nafas, dia tidak lagi tahu bagaimana membujuk kebobrokan Nick. Setelah berpikir sejenak, Stephen memanggil bartender itu. Apakah bosmu ada di sana? Stephen bertanya. Ya, apakah Anda membutuhkan saya untuk memanggilnya Tuan? Menghadapi pelanggan yang rela mengeluarkan uang, bartender itu masih sangat manusiawi. Ya, Stephen mengangguk. Setelah itu, bartender meninggalkan bar dan memanggil pemilik bar yang sedang minum bersama teman-temannya. Tuan, apakah Anda mencari saya? Tanya bos. Stephen meletakkan kartu bank di depan bos dan berkata, saya membeli bar Anda. Petik 2. Hah, baik bos maupun bartender tercengang. Mereka telah melihat tamu sombong yang mengundang semua orang untuk minum, tetapi mereka belum pernah melihat satu sebelumnya pelanggan seperti ini yang ingin membeli bar segera setelah mereka membuka mulut. Tuan, apakah Anda bercanda dengan saya? Bos bertanya dengan dingin. Menurutnya, Stephen pasti menggodanya setelah minum terlalu banyak. $1 juta, kata Stephen. Tuan, ini adalah distrik komersial yang ramai di kota Huadeng. Apakah menurut Anda? Bos hanya berkata di tengah jalan, Stephen berkata, $5 juta. Wajah bos membeku, dan berkata, peralatan di sini. Titik. Petik 2. $10 juta, kata Stephen. Geser kartunya. Bos segera memasang wajah tersenyum. Ya. Stephen mengangguk. Bos dengan tegas membawa mesin OS. Stephen menggesek kartunya, dan $10 juta AS ditransfer ke rekening bos. Bos tidak menyangka suatu hari dia akan menemukan rejeki nomplok. Melihat deretan angka yang panjang, dia merasakan tekanan darahnya melonjak, dan seluruh tubuhnya sedikit mati rasa. Bartender di samping juga mati rasa, karena dia tidak pernah berpikir dalam hidupnya bahwa seseorang yang menjadi pelanggan suatu saat akan menjadi bos di saat berikutnya. Kamu terus mengoperasikan bar, dan kamu dapat membagi setengah dari keuntungannya dengan temanku. Selain itu, jangan hitung uangnya ketika dia datang ke sini untuk minum di masa depan. Stephen menunjuk ke arah Nick dan berkata,
Tidak masalah bos. Bos asli berkata sambil tersenyum. Stephen berdiri dari kursi, menepuk bahu Nick yang tertidur di meja bar dan berkata, hubungi aku ketika aku bangun besok, aku ingin kamu membantuku, tentu saja, jika kamu tidak melakukannya. Dengar kata-kataku lupakan. Petik 2. Setelah berbicara, Stephen keluar dari bar. Setelah Stephen pergi, Nick terbangun dengan samar. Dia melihat sekeliling dengan mata kabur dan bertanya, di mana temanku? Bosnya pergi. Bartender itu tersenyum ramah. Bos. Nick tertegun sejenak, lalu bertanya, apakah dia mengatakan sesuatu? Sepertinya dia memintamu untuk menghubunginya besok, kata bartender itu. Oh. Nick mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Setelah berjalan 2 langkah, Nick berhenti, menoleh dan bertanya kepada bartender dengan curiga, siapa temanku di sini? Bartender itu jelas sedikit kesal dengan ucapan mabuk Nick, tetapi dia masih menahan emosinya. Berkata, temanmu berasal Kerajaan Naga. Anda mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya di Kerajaan Naga, dengan properti bernilai ratusan miliar dolar. Sekarang dia adalah pemilik bar kami. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk minum di masa depan, dan Anda akan dibayar setiap bulan. Aku akan memberimu dividen. Oh. Nick mengerang, dan terus berjalan. Keesokan harinya, ada 1 hari lagi sampai Star of the Americas dimulai. Stephen menunggu sepanjang hari tetapi tidak mendapat telepon dari Nick. Hasil seperti itu membuat Stephen sangat kecewa, karena Nick adalah bagian yang sangat penting dari rencananya, dan jika Nick tidak bekerja sama, maka rencananya harus diubah secara besar-besaran. Tuan Lin, kami mengambil foto bersama. Suara Pino datang dari samping. Stephen kembali sadar, tersenyum dan berjalan ke kerumunan di depannya. Orang-orang ini semuanya adalah kontestan dan tamu yang berpartisipasi dalam Star of the Americas karena pertempuran akan dimulai besok. Semua orang akan berfoto bersama setelah makan malam. Berdiri di posisi C adalah pemain dari Stars and Stripes, bernama Ryan, yang belum pernah dikenal sebelumnya, namun kali ini Star of the Americas terpilih sebagai perwakilan dari Stars and Stripes, dan dia juga menjadi kapten delegasi Stars and Stripes, yang agak mengejutkan. Bab 2565. Ayo, semua orang tersenyum ke kamera. Teriak fotografer sambil memegang kamera video besar. Semua orang tersenyum, dan beberapa bahkan memberi isyarat. Dengan flash yang ditembakkan, foto diambil. Dalam foto tersebut, Stephen sedang berdiri di samping dengan senyuman di wajahnya. Setelah foto diambil, semua orang berjabat tangan dan bubar. Karena besok adalah hari di mana Star of the Americas akan dimulai, semua orang kembali ke kediaman masing-masing untuk persiapan akhir. Stephen kembali ke kediamannya dan berganti pakaian, lalu meninggalkan hotel sendirian. Pergi ke Jalan Smith, kata Stephen kepada sopir taksi. Pengemudi menekan meteran dan melanjutkan perjalanan. Stephen memegang telepon dan melihat informasi yang dikirim oleh bawahannya. Ini adalah informasi tentang penanggung jawab Triple Alliance. Meskipun ketiga negara bersatu dalam aliansi, yang benar-benar memiliki hak mutlak untuk berbicara adalah Stars and Stripes, dan penanggung jawab proyek ini di Stars and Stripes adalah Weber. Nah, Webster ini tinggal di Smith Street. Pada saat ini, ponsel Stephen berdering, dan itu dipanggil dari nomor yang tidak dikenal, dan nomor itu menunjukkan negara bintang dan garis. Stephen mengangkat telepon, dan suara Nick datang dari telepon. Aku akan menunggumu di Pink Lady Bar. Setelah Nick selesai berbicara, dia menutup telepon sebelum Stephen sempat menjawab. Stephen tertegun sejenak, lalu langsung meminta sopir untuk pergi ke Pink Lady Bar. Ketika saya datang ke bar, barnya semeriah kemarin. Stephen melihat Nick lagi, tapi kali ini Nick tidak duduk di bar, tapi duduk di sudut. Stephen berjalan ke arah Nick dan menemukan bahwa Nick belum minum, dan ada segelas limun di depannya. Stephen menarik kursi dan duduk. Maaf, aku minum terlalu banyak kemarin. Aku tertidur sampai tadi.
Kepalaku masih sakit. Aku tidak begitu ingat apa yang terjadi kemarin. Aku hanya ingat kamu datang ke sini. Sepertinya aku butuh bantuan. Nick dikatakan. Tidak apa-apa. Stephen tersenyum dan mengangkat tangannya untuk meminta pelayan membawakannya segelas limun. Aku tahu waktumu lebih berharga, jadi mari kita berhenti bicara omong kosong. Kamu bilang kamu butuh bantuanku untuk sesuatu, ada apa? Nick bertanya terus terang. Apakah kamu kenal Webster? Stephen bertanya langsung tanpa berbicara omong kosong kepada Nick. Webster, maksudmu Webster dari urusan khusus? Tanya Nick. Iya. Stephen mengangguk dan berkata, departemen ini memiliki sejarah kerjasama yang sangat luas dengan Anda sebelumnya, jadi saya pikir Anda harus mengenalnya. Tentu saja kami saling kenal, kami berdua dulunya adalah Dongdian, seorang teman sekelas di sekolah militer. Dia pergi ke tentara setelah lulus dan pergi ke medan perang, dan saya masuk untuk melakukan pekerjaan intelijen, dan hubungan kami sangat baik, kata Nick. Tentu saja aku tahu kalian berhubungan baik, kalau tidak aku tidak akan mencarimu. Stephen terkekeh dalam hati, tetapi berkata dengan heran, apakah kamu masih teman sekelas dengannya? Ya. Apakah kamu melihat? Untuk dia, tanya Nick. Memang, saya ingin mengobrol dengannya, tetapi tidak ada perantara. Jika Anda terburu-buru ke pintu, itu dapat menyebabkan jijik pihak lain. Yang paling saya harapkan adalah kita bisa bertemu dengan ramah di bawah perkenalan perantara, kata Stephen. Identitasnya sangat sensitif, dan dia terutama bertanggung jawab untuk menangani beberapa urusan khusus negara kita. Jadi dalam keadaan normal dia tidak diperbolehkan menghubungi orang dengan latar belakang pejabat asing, seperti Anda, kata Nick. Itulah mengapa saya datang kepada Anda. Jika saya datang ke pintu sendirian, saya mungkin akan diusir, kata Stephen. Kenapa kamu mencarinya? Jika kamu ingin aku mengenalkannya untukmu, maka aku harus tahu tujuanmu. Meskipun aku tidak lagi bekerja di aku akan tetap melindungi keamanan negara kita, kata Nick. Kamu seharusnya tahu apa yang terjadi di medan perang luar beberapa waktu lalu, kan? Stephen berkata dengan suara rendah. Metaverse, menara langit, kata Nick. Mata Stephen sedikit berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, benar saja, kamu belum sepenuhnya kehilangan semangat juangmu. Petik 2, bab 2566. Nick menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, aku dulu adalah bos jadi mustahil bagi saya untuk tidak mendengar tentang hal sebesar itu. Saya mendengar bahwa itu adalah produk dari peradaban alien, dan ada banyak hal di dalamnya yang bukan milik dunia ini. Ya, banyak orang memasuki metaverse. Di saat itu, tetapi sangat sedikit yang selamat, dan salah satunya dari negara Anda, satu dari negara kanguru, dan satu dari negara daun maple. Karena hubungan antara ketiga orang ini, ketiga negara telah membentuk aliansi untuk bersama-sama mempelajari urusan metaverse, dan kami juga memiliki pemahaman tertentu tentang metaverse, dan kami benar-benar ingin membentuk aliansi dengan Anda. Diskusikan masalah Yuan Universe, kata Stephen. Kamu di sini untuk menjadi pelobi. Sekilas Nick memiliki wawasan tentang pemikiran Stephen. Ya, saya harap kerajaan naga juga dapat bergabung dengan aliansi Anda, kata Stephen. Karena kamu memiliki pemahaman tertentu tentang metaverse, mengapa kamu harus bergabung dengan aliansi? Tidak bisakah kamu melakukan penelitian sendiri? Selalu ada penghalang antara timur dan barat. Mengapa kamu begitu rajin dalam masalah ini? Aku khawatir ada banyak hal yang terlibat, kan? Nick berkata dengan serius. Seperti yang diharapkan dari mantan bos otak ini benar-benar bagus. Stephen tersenyum dan memuji Nick. Katakan padaku, kenapa kamu harus bergabung dengan Triple Alliance? Tanya Nick. Ini melibatkan rahasia tingkat tinggi. Jika Anda benar-benar ingin tahu, maka Anda harus setuju untuk memperkenalkan saya ke Webster, kata Stephen. Kalau begitu aku memilih untuk tidak tahu. Nick menggelengkan kepalanya dengan tegas.
Apakah kamu tidak penasaran sama sekali? Stephen bertanya. Aku penasaran, tapi jika rasa ingin tahuku tidak sesuai dengan kemampuanku, aku akan dengan mudah membawa malapetaka pada diriku sendiri. Aku bukan bos V sekarang. Untuk beberapa rahasia, jauh lebih baik bagiku untuk tidak mengetahuinya daripada mengetahuinya. Tahu apa yang akan terjadi, kata Nick. Lalu, apakah kamu bersedia menjadi perantara untukku? Stephen bertanya. Berapa lama waktumu? Tanya Nick. Sekitar seminggu, kata Stephen. Saya tidak menjamin bahwa saya akan membantu Anda. Saya harus menyelidiki seluruh masalah terlebih dahulu sebelum membuat keputusan, tapi jangan khawatir, jika saya tidak dapat membantu Anda, saya pasti akan memberitahu Anda terlebih dahulu sehingga Anda memiliki waktu untuk menyiapkan rencana lain, kata Nick. Itu yang terbaik. Terima kasih, Nick, kata Stephen penuh terima kasih. Perlakukan saja sebagai membalas kebaikanmu karena telah membelikanku anggur. Setelah waktu ini, kami tidak memiliki kontak lagi. Kamu akan menjadi sasaran besarmu, dan aku akan menjadi pengawas lalu lintasku dengan tenang, kata Nick. Stephen mengangguk. Dia telah membujuk Nick sebelumnya, tetapi Nick sangat tegas, jadi dia melepaskan gagasan untuk terus membujuk. Oke, sudah hampir waktunya. Kamu harus pergi, kata Nick. Bagaimana denganmu? Apakah kamu minum di sini? Stephen bertanya. Bos mengatakan kepada saya bahwa saya tidak perlu membayar untuk minum di masa depan. Jika saya tidak minum, itu akan sia-sia, kata Nick. Minumlah lebih sedikit. Stephen menepuk bahu Nick, lalu berdiri. Baru saja akan keluar, Nick tiba-tiba berkata, kamu harus berhati-hati terhadap Alston. Petik 2. Bagaimana menurutmu? Stephen bertanya. Tidak sesederhana kelihatannya dia mengundangmu kali ini. Bahkan penghargaan Emmy tampaknya memiliki bayangannya di dalamnya, kata Nick. Murid Stephen menyusut sedikit, lalu mengangguk dan berkata, saya akan memperhatikan. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Stephen berbalik dan pergi. Nick duduk di kursi dan melihat Stephen keluar dari bar, tetapi dia tidak memesan minuman untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Stephen kembali ke hotel segera setelah berjalan keluar dari bar. Setelah itu, Stephen memberi Ye-san kalet. Apakah kemajuanmu berjalan dengan baik? Stephen bertanya. Ketidaksetujuan mereka kebaikan dan penegasan kita. Ye-san berkata dengan bersemangat. Oh, apakah ada yang tidak biasa? Stephen bertanya. Tidak, ada apa? Ye-san bertanya dengan curiga. Stephen berkata. Baiklah, tidak masalah, aku akan menunggumu. Ye-san tersenyum manis. Ya. Stephen berkata, menutup telepon, dan kemudian mulai memikirkan apa yang dikatakan Nick. Mengapa penghargaan Emmy ada hubungannya dengan Alstom? Berbicara secara logis, kecil kemungkinan tentakel Alstom akan meluas ke penghargaan Emmy. Selain itu, meskipun penghargaan Emmy ada hubungannya dengan Alstom, apa yang bisa Alstom lakukan dengan penghargaan ini? Apakah sama seperti saat di negara kimchi? Tetapi jika hal seperti itu terjadi lagi, niscaya akan menantang batas bawah dari IQ orang-orang. Alstom tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Stephen duduk di sofa, mengerutkan kening, tenggelam dalam pikiran. Saat itu, bel pintu berbunyi di pintu kamar. Sudah jam 9 malam, Stephen tidak menelepon layanan kamar manapun, dan tidak ada yang mengatakan bahwa dia akan datang berkunjung, jadi bel pintu kali ini membuat Stephen sedikit waspada. Dia bangkit dan berjalan ke pintu, murid-muridnya sedikit menyusut. Situasi di luar pintu sekilas terlihat jelas, ketika dia melihat orang di luar pintu, dia membeku sesaat, lalu membuka pintu. Apakah kamu terkejut? Orang yang berdiri di luar pintu membuka tangannya dengan penuh semangat dan berkata, tidak ada kejutan, tapi cukup banyak kejutan. Mengapa kamu ada di sini? Stephen menatap wanita di depannya dan bertanya dengan curiga. Wanita di depannya bukanlah orang biasa, dia bisa mengamuk di Long Country,
tetapi sangat sulit baginya untuk pergi ke luar negeri, karena begitu dia mengalami kecelakaan di luar negeri, itu dapat menyebabkan insiden diplomatik yang serius. Namanya Zhao Cucu. Bab 2567. Stephen benar-benar tidak menyangka Zhao Cucu muncul di ibu kota bintang dan garis. Zhao Cucu mengenakan gaun yang indah dan rambutnya ditata secara khusus, dia terlihat sangat bermartabat dan cocok dengan usianya. "Mengapa kamu di sini?" Stephen bertanya dengan cemberut. Apakah kamu tidak senang ketika aku datang? Biarkan aku berdiri di depan pintu seperti ini." Zhao Cucu langsung bertanya pada Stephen. Stephen tersenyum dan menjauh. Setelah itu, Zhao Cucu masuk ke kamar Stephen. Ruang presidensial dari hotel terbaik di kota Walden benar-benar mewah. Karpet ini seharusnya karpet buatan tangan dari Baloria, dan dekorasi ini, cek, komentar Zhao Cucu sambil melihat sekeliling. Stephen kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa, menunjuk ke sofa di seberangnya dan berkata, "Duduk." Petik 2. Zhao Cucu tidak duduk di sofa di seberang Stephen, tetapi duduk di sebelah Stephen. "Mengapa kamu di sini?" Stephen bertanya. "Apakah Anda lupa siapa yang ada di tim hubungan masyarakat Anda?" tanya Zhao Cucu. Stephen sedikit mengangkat alisnya, dan berkata, "Pacarmu." "Ya, pacarku pergi ke luar negeri, dan sudah lebih dari 10 hari sejak aku pergi ke luar negeri. Jadi aku tetap harus datang untuk memeriksa pos." Zhao Cucu tersenyum. "Kamu benar-benar peduli dengan Hua Chenbin, kupikir kamu hanya bermain-main," kata Stephen dengan heran. "Aku ingin bermain dengan santai, tapi usia tidak memungkinkan, hei." Zhao Cucu menghela nafas, lalu kakinya bergetar, dia mengibaskan sandal hak tinggi di bawah kakinya, lalu meletakkan kakinya di sofa. Zhao Cucu mengenakan gaun panjang, dia tidak bisa melihat apa-apa, hanya sepasang kaki yang cantik dengan cat kuku merah. "Cukup bagus. Jika hampir sama, kita bisa menikah dengan cepat," kata Stephen sambil tersenyum. "Yah, siapa yang membuatnya terlihat sepertimu? Sudah lama sejak aku bertemu orang seperti itu, dan dia tahu bagaimana membujuk orang," kata Zhao Cucu. Stephen tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, ada banyak orang seperti saya, dan Anda tidak boleh mencarinya karena ini." Petik 2. Zhao Cucu menyipitkan mata ke arah Stephen dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak terlalu peduli tentangmu sekarang, dan kamu tidak terlalu peduli. Jangan terlalu sensitif." Petik 2. "Aku hanya mengatakannya dengan santai. Namun, dalam kapasitasmu, kamu baru saja datang ke Stars and Stripes untuk memeriksa posting, jadi tidak mungkin orang tuamu membiarkanmu pergi ke luar negeri," kata Stephen. "Kamu pintar," kata Zhao Cucu sambil tersenyum. "Ada apa?" Stephen bertanya. "Kakekku sudah memberitahuku segalanya tentangmu," kata Zhao Cucu. "Oh." Stephen mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, "Apa maksudmu?" "Misimu ke bintang dan garis," kata Zhao Cucu. "Itu rahasia besar," kata Stephen. "Ini memang rahasia besar, tapi saya juga salah satu peserta, jadi tidak ada yang namanya rahasia besar bagi saya," kata Zhao Cucu. "Apakah kamu juga seorang peserta?" Stephen bertanya dengan curiga, "Apa yang kamu ikuti?" Petik 2. "Saya datang ke Stars and Stripes kali ini sebagai perwakilan dari negosiasi, dan saya juga mewakili kakek saya dan ketulusan mereka. Sekarang kami sedang menindaklanjuti masalah ini, tetapi kakek saya dan yang lainnya tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anda. Masalah ini harus ditindaklanjuti dalam 2 baris, atau bahkan 3 baris sekaligus, untuk memastikan bahwa tujuan kami dapat tercapai di biaya terkecil," kata Zhao Cucu. Oh. Stephen tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran Zhao Cucu bisa pergi ke luar negeri karena aliansi 3 kerajaan. "Hei, lain kali aku akan sibuk. Besok aku punya janji dengan penanggung jawab proyek ini, yang sepertinya bernama Webster," kata Zhao Cucu. "Apakah kamu sudah tiba?" Stephen bertanya dengan tenang. "Penunjukan sudah selesai.
Pejabat membuat janji. Bagaimana tidak mungkin? Saya mendengar dari kakek saya bahwa selama Webster ini diselesaikan, maka kita tidak akan kesulitan bergabung dengan aliansi 3 kerajaan, jadi saya punya waktu lama. Cara untuk pergi. Saya tahu apa yang disukai Webster ini, hei, kakek saya dan yang lainnya tidak memberi saya banyak informasi tentang Webster, dan orang-orang di Zongtexing juga bebas, dan mereka bahkan tidak tahu apa yang disukai Webster. Kata Zhao Cucu dengan marah. Pada levelnya, melakukan apa yang dia suka tidak akan memengaruhi situasi akhir secara keseluruhan, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, kata Stephen. Itu benar, pada levelnya, semuanya masih harus berbasis negara. Hei, ini pertama kalinya saya pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Saya harap saya bisa mendapatkan hasil yang baik, kata Zhao Cucu, menghela nafas, dan sedikit memiringkan tubuhnya. Dia bergerak sedikit dan bersandar di tangan Stephen. Apakah pacarmu tahu bahwa kamu mencariku? Stephen bertanya. Dia tidak tahu, dia bahkan tidak tahu bahwa saya akan datang ke Stars and Stripes. Jika saya memberitahu dia, lalu bagaimana saya bisa memeriksanya? Kata Zhao Cucu sambil tersenyum. Itu bagus. Stephen tersenyum, dan tiba-tiba mengangkat tangannya untuk meletakkannya di bahu Zhao Cucu. Zhao Cucu membeku sesaat, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Bab 2568. Karena pacarmu tidak tahu kamu di sini, maka jangan pergi malam ini, kata Stephen. Zhao Cucu menoleh, menatap Stephen dengan heran, dan berkata setelah hening sejenak, kamu. Sperma di kepalamu. Stephen tersenyum, dan memindahkan tangannya dari bahu Zhao Cucu ke pinggangnya. Meskipun Zhao Cucu sudah tua, pinggang ini tidak memiliki jejak usia, tidak ada lemak, dan dagingnya sangat kencang dan elastis, terlihat bahwa dia telah berolahraga secara teratur. Tubuh Zhao Cucu sedikit gemetar, dan dia mengangkat tangannya untuk mendorong Stephen, mencoba mendorong Stephen menjauh, tetapi dia tampak sangat tidak berarti di bawah pelukan Stephen. Di suite yang begitu besar di malam hari, akan membosankan bagiku untuk tidur sendirian. Stephen bersandar ke telinga Zhao Cucu dan berkata dengan suara terengah-engah. Udara hangat berhembus ke telinga Zhao Cucu, membuat telinga Zhao Cucu tiba-tiba memerah. Kenapa kamu melakukan ini tiba-tiba? Aku belum siap secara mental, kata Zhao Cucu dengan gugup. Persiapan mental seperti apa yang kamu butuhkan? Hanya ada kita berdua di ruangan ini. Pacarmu tidak tahu, begitu juga wanitaku. Mari kita habiskan malam musim semi di sini. Kamu pergi ke bisnismu keesokan harinya, dan aku akan pergi menemuiku. Bintang Amerika, ini akan menjadi rahasia yang hanya milik kita berdua. Kata Stephen sambil tersenyum. Kata-kata Stephen sepertinya sedikit menggerakkan Zhao Cucu. Dia meletakkan tangannya di dada Stephen, dan ujung jarinya dengan lembut menyentuh dada Stephen. Apakah kamu benar-benar berniat melakukan ini? Zhao Cucu bertanya. Bagaimana menurutmu? Stephen bertanya balik. Aku masih oke, kata Zhao Cucu, menjilat bibirnya. Apakah tidak apa-apa, atau kamu mau? Aku ingin mendengar jawaban yang akurat, kata Stephen. Saat Zhao Cucu hendak berbicara, tubuhnya bergetar hebat. Dia dengan cepat menekan tangan Stephen di belakangnya dan berkata, kamu jangan terlalu cemas. Petik 2. Saya pikir kamu juga sedang terburu-buru, kata Stephen. Bagaimana saya bisa? Zhao Cucu memberi Stephen tatapan putih. Aku hanya ingin bertanya sekarang, apakah boleh? Jika tidak apa-apa, maka kita akan melalui prosesnya, kata Stephen. Zhao Cucu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi. Oke. Petik 2. Mendengar kata-kata Zhao Cucu, Stephen tersenyum, dan dia bersandar ke telinga Zhao Cucu dan berbisik, jadi. Pacar dan intinya moralitas sebenarnya sama. Bukankah itu penting? Zhao Cucu membeku sesaat, lalu menatap Stephen dengan heran. Saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda, kata Stephen. Apa masalahnya? Apakah kamu
Mengenal seseorang bernama Lin Meina? Stephen bertanya. Mata Zhao Cucu menyipit tajam, lalu dia mundur sedikit, menjauhkan diri dari Stephen. Mengapa kamu menanyakan ini? Zhao Cucu bertanya. Wanita ini adalah sahabat Ye San sebelumnya, dan dia tinggal bersama Ye San beberapa waktu lalu. Pada saat itulah Ye San tiba-tiba menjadi gila dan bermain denganku, kata Stephen. Dan kemudian, tanya Zhao Cucu. Kemudian, wanita ini berpisah dari Ye San lagi, tetapi dalam beberapa bulan berikutnya, wanita ini memeras Ye San 20 juta yuan, kata Stephen. Lin Meina memeras Ye San untuk 20 juta. Zhao Cucu bertanya dengan heran. Ya, aku mengetahui tentang ini beberapa hari yang lalu, jadi aku membuang Lin Meina, dan ketika aku menyelidiki Lin Meina, aku menemukan bahwa ada beberapa pendapatan abnormal di akunnya beberapa bulan yang lalu, dan pendapatan itu berasal dari perusahaan yang terkait dengan Anda, kata Stephen. Dia adalah seorang aktris. Saya tahu bahwa dia dan Ye San adalah teman baik. Kebetulan perusahaan saya membutuhkan kinerja bisnis, jadi saya mendekatinya. Begitulah cara saya mengenalnya, kata Zhao Cucu. Saya pikir itu harus sama. Tidak mungkin Anda membayarnya untuk menjadikan Ye San iblis, kata Stephen sambil tersenyum. Zhao Cucu berkata dengan tenang, tidak mungkin bagi saya untuk melakukan hal seperti itu. Petik 2. Tetapi melalui insiden ini, saya memikirkan dua insiden lain beberapa bulan yang lalu. Salah satunya tentang Tian Xinyu, yang datang ke ibu kota untuk membuka toko. Setelah saya bertemu dengan Anda dan cocok dengan Anda, tiba-tiba saya menjadi jauh lebih berani, yang hampir memengaruhi hubungan saya dengan Yao Jing dan Gu Feiyan, kata Stephen. Itu karena Tian Xinyu mencintaimu, kata Zhao Cucu. Ada hal lain. Klan Naga meluncurkan operasi khusus untuk membasmi kejahatan di 3 provinsi Timur Laut, dan Liu Ruyan adalah target utamanya. Beberapa hari yang lalu, saya meminta kapten operasi khusus untuk mencari tahu tentang situasinya. Dia berkata, pada saat itu, kamu dan dia saya menyapa dan memintanya untuk fokus pada Liu Ruyan. Untungnya, Liu Ruyan tidak bermaksud untuk meminta bantuan saya selama seluruh proses, jika tidak maka akan menyebabkan saya beberapa masalah, kata Stephen. Liu Ruyan adalah ratu bawah tanah dari 3 provinsi timur, jadi kampanye khusus untuk membasmi kejahatan harus fokus padanya. Apakah ada masalah dengan itu? Zhao Cucu bertanya secara retoris. Tidak masalah, tentu saja tidak ada masalah. Stephen tersenyum dan berkata, saya hanya ingin mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu, harem saya hampir terbakar, dan semuanya tampak meledak pada satu waktu. Saya pikir, ini pasti kebetulan, kan? Tentu saja ini kebetulan, kata Zhao Cucu tanpa ekspresi. Bab 2569. Mendengar kata-kata Zhao Cucu, Stephen tersenyum, tetapi raut wajah Zhao Cucu tidak terlalu bagus. Kamu curiga aku masih memusuhi kamu, jadi kamu mempermalukanku dengan cara ini hari ini, bukan? Zhao Cucu menatap Stephen dan bertanya. Tenang. Stephen mencubit wajah Zhao Cucu dan berkata, aku tidak meragukanmu, sebaliknya, aku sangat mempercayaimu. Petik 2. Zhao Cucu mengangkat tangannya dan menepis tangan Stephen. Apakah menurutmu aku berumur 3 tahun? Zhao Cucu bertanya. Begitu kata-kata itu jatuh, tangan Stephen yang terlempar tiba-tiba bergerak ke arah wajah Zhao Cucu. Dengan tamparan, wajah Zhao Cucu ditampar dengan keras. Kalau begitu, apakah menurutmu aku anak 3 tahun? Stephen bertanya dengan ekspresi muram. Zhao Cucu menutupi wajahnya dan menatap Stephen dengan heran. Dia tidak pernah menyangka Stephen akan berani menamparkan wajahnya. Zhao Cucu, aku selalu mengira kita berdua telah menjadi teman, tapi aku benar-benar tidak menyangka kamu masih mempermainkanku di belakang layar. Untuk beberapa hal itu beberapa bulan yang lalu, jika ada satu hal yang aku bukankah jika ditangani dengan baik,
itu akan berdampak besar pada hubungan antara saya dan wanita saya. Apakah Anda tidak tahu bahwa wanita adalah punggung saya? Saya pikir saya akan berbicara dengan Anda tentang masalah ini setelah kembali ke China pada beberapa hari, tapi saya tidak menyangka tapi Anda mengirimkannya sendiri, kata Stephen bercanda. Aku juga menganggapmu sebagai teman, itu sebabnya aku memilih wanita yang tidak relevan. Aku hanya ingin membuat haremmu menjadi api, dan aku hanya ingin memanfaatkannya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, jadi kamu mau pukul aku. Zhao Cucu berkata dengan bersemangat. Ingin menyelinap masuk, Stephen tidak menyangka bahwa Zhao Cucu akan menerima begitu saja untuk campur tangan dalam perasaan orang lain, dan dia tidak menyangka bahwa tindakan Zhao Cucu sebelumnya hanya untuk memanfaatkan situasi. Bukankah kamu mencoba berurusan denganku? Stephen bertanya dengan ekspresi aneh. Apa yang aku lakukan padamu? Apa aku gila? Dendam macam apa yang aku miliki terhadapmu? Aku baru saja jatuh cinta padamu dan ingin menjadi satu-satunya wanitamu. Ada apa denganku? Kenapa kau memukulku? Zhao Cucu berteriak, menutupi wajahnya dan menangis. Stephen sedikit malu, dan ekspresi Zhao Cucu sepertinya tidak berbohong. Dulu, aku benar-benar menganggapmu sebagai lawan, jadi aku akan mempersulitmu dan menargetkanmu. Nanti, aku berjanji untuk berdamai denganmu, dan aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawan lagi, tapi aku menyukaimu, saya Zhao Cucu pria yang saya sukai, bagaimana saya bisa melihatnya menjadi pria orang lain, saya harus menggunakan cara saya untuk merebut pria ini, saya ingin bertanya, apa yang salah dengan saya melakukan ini? Mesin camilan untuk berurusan dengan seorang wanita. Apakah itu? Ketika pria Anda ingin menjemput seorang gadis, Anda dapat menggunakan ke-36 trik. Tidak bisakah saya, seorang wanita, menggunakan beberapa taktik jika saya ingin merebut seorang pria? Kenapa kamu memukulku? Seru Zhao Cucu dengan bersemangat. Air mata mengalir keluar dari mata Zhao Cucu seperti uang. Ini adalah pertama kalinya Stephen melihat Zhao Cucu menangis seperti ini, dan ini membuatnya sedikit bingung. Jangan menangis dulu, kata Stephen. Bagaimana mungkin aku tidak menangis? Pria yang kusukai menamparkan wajahku, kamu memberitahuku alasan untuk tidak menangis, kata Zhao Cucu terisak. Tidak. Apakah kamu tidak punya pacar? Kamu punya pacar dan kamu masih menyukai orang lain. Kamu salah, kata Stephen bersemangat. Kamu punya anak, bukankah kamu juga menyukai Zhao Meng, Scarlett dan yang lainnya? Apakah kamu benar? Tanya Zhao Cucu. Stephen langsung terdiam. Selama bendera merah laki-lakimu tidak terbalik dan bendera warna-warni berkibar di luar, kami para wanita tidak bisa melakukan ini, kan? Anjing standar ganda membicarakanmu. Lanjut Zhao Cucu. Stephen ingin membantah, tetapi merasa tidak percaya diri. Selain itu, aku sama sekali tidak menyukai Hua Chenbin, tetapi karena dia mirip denganmu, aku menyimpannya di sisiku. Ketika aku merindukanmu, aku memandangnya dan melihat betapa kau mencintai wanitamu. Merusaknya untuk berkecil hati, dan aku tidak benar-benar memperlakukannya sebagai pacar. Ada apa dengan itu? Zhao Cucu berkata dengan bersemangat. Bab 2570. Maka kamu tidak menyukai orang dan kamu tidak bisa bermain dengan emosi dan tubuh mereka. Kamu tidak bermoral, kata Stephen. Kalau begitu kamu tidak menyukai Ye-san, bukankah kamu mempermainkan emosi dan tubuhnya? Apakah kamu bermoral? Tanya Zhao Cucu. Aku tidak mempermainkannya, Aku juga serius, kata Stephen. Stephen, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu serius tentang Ye-san? Bukankah kamu hanya memperlakukannya seperti burung kenari? Dia datang dan pergi begitu dia dipanggil, apa yang kamu? Serius, Ye-san adalah iblis denganmu selama waktu itu, apakah kamu membaca beritanya dengan serius? Apakah kamu membacanya kembali? Jika kamu serius, mengapa Ye-san begitu khawatir tentang keuntungan dan kerugian selama waktu itu? Tanya Zhao Cucu.
Stephen sekali lagi terdiam. Dia tidak berharap Zhao Cucu menggunakannya sebagai bahan pengajaran negatif, dan dia tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Kalian semua adalah anjing standar ganda. Saat Anda melakukan hal yang sama, Anda menuduh orang lain sama. Saya pikir Anda akan sedikit berbeda dari yang lain, tetapi saya tidak berharap Anda sama. Stephen, hari ini kamu menamparkan wajahku. Hal-hal, aku tidak akan pernah memaafkanmu selama sisa hidupku. Aku, Zhao Cucu, bersumpah demi Tuhan, aku. Petik 2. Zhao Cucu mengangkat tangannya, baru saja akan bersumpah, tapi Stephen menariknya ke dalam pelukannya. Zhao Cucu berjuang keras, dan bahkan mengayunkan tinjunya untuk memukul Stephen, tetapi ini tidak ada gunanya. Stephen adalah keberadaan manusia super, dan bahkan cangkang biasa tidak dapat melukainya, apalagi wanita yang lembut, bubuk kecil itu meninju. Maaf, saya salah. Stephen memeluk Zhao Cucu dengan erat, dan membiarkan Zhao Cucu memukulinya sambil meminta maaf. Lepaskan aku, jika kamu tidak melepaskanku, aku akan memanggil polisi, kata Zhao Cucu dengan bersemangat. Sebut saja. Tidak ada yang peduli jika kamu berteriak dengan tenggorokan patah. Ini adalah lantai atas dan memiliki ukuran isolasi suara terbaik, kata Stephen. Kamu bajingan, kamu tidak tahu malu, teriak Zhao Cucu. Aku tidak tahu malu. Apa yang harus dilakukan denganmu, kata Stephen. Keduanya berbicara selama beberapa putaran seperti protagonis pria dan wanita yang marah dalam drama idola. Stephen sepenuhnya meneruskan semangat bajingan ke ekstrim. Tidak peduli bagaimana Zhao Cucu memarahi atau memukulnya, dia tidak melepaskan tangannya. Pada akhirnya, mungkin Zhao Cucu lelah, jadi dia menyerah sepenuhnya, dan membiarkan Stephen memeluknya, hanya terengah-engah. Jangan marah, aku minta maaf padamu, aku benar-benar impulsif sekarang, maafkan aku, kata Stephen. Maaf, jika ini berguna, apa yang Anda ingin polisi lakukan? Tanya Zhao Cucu. Apakah itu berguna atau tidak? Ini adalah sikap saya, kata Stephen. Kalau begitu biarkan aku pergi dulu, kata Zhao Cucu. Lalu bisakah kamu tenang? Stephen bertanya. Lepaskan dulu, kata Zhao Cucu. Stephen ragu sejenak, dan melepaskan tangannya. Zhao Cucu segera mundur, menjauh beberapa meter dari Stephen. Stephen, tamparan yang kamu tampar padaku hari ini akan dikenang seumur hidupku, dan aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Zhao Cucu mengucapkan kata-kata ini dengan keras, lalu berjalan langsung ke pintu. Hei, jangan pergi, teriak Stephen. Zhao Cucu mengabaikan Stephen, membuka pintu dan berjalan keluar ruangan. Stephen melirik sandal hak tinggi Zhao Cucu di tanah, menendangnya di bawah sofa, lalu mengangkat tangannya untuk melihat arlojinya dan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Petik 2. Ketika Stephen menghitung mundur sampai 1, Zhao Cucu bergegas masuk dari pintu lagi. Dia datang ke ruang tamu, lalu menundukkan kepalanya untuk mencari sesuatu di tanah. Di mana sepatuku? Zhao Cucu bertanya. Bagaimana saya tahu sepatu Anda? Stephen mengangkat bahu dan berkata. Sepatuku jelas ada di sini. Zhao Cucu menunjuk ke tempat dia baru saja melepaskan sepatunya. Benarkah? Kalau begitu aku tidak tahu. Kamu harus mencarinya dengan hati-hati. Aku akan mengambilkanmu segelas air, kata Stephen. Tidak, saya tidak menginginkan sepatu itu, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Saya tidak berharap Anda menjadi cabul dengan fetis kaki. Zhao Cucu dengan sombong membenci Stephen, dan kemudian berjalan keluar tanpa alas kaki. Sweet Stephen. Stephen berjalan ke pintu dan melihat keluar, dan menemukan bahwa Zhao Cucu benar-benar masuk ke lift tanpa alas kaki, dan kemudian naik lift ke bawah. Kamu benar-benar pemarah. Stephen bergumam, lalu menutup pintu, berbalik dan berjalan kembali ke ruang tamu, dan mengeluarkan sepatu Zhao Cucu. Aku tidak menyangka itu cukup berdaging. Stephen mengingat perasaan memeluk Zhao Cucu barusan.
Zhao Cucu terlihat kurus dan kecil, tetapi dia masih memiliki sensualitas tertentu saat memeluknya, terutama saat dia berjuang. Sensualitas lebih spesifik. Tidak, mengapa saya akhirnya meminta maaf? Stephen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mengerutkan kening. Berbicara secara logis, Zhao Cucu bermaksud untuk membakar haremnya, yang merupakan kejahatan besar satu, dan menamparnya sendiri dianggap ringan. Tapi kenapa dia harus meminta maaf kepada Zhao Cucu pada akhirnya? Logika otak masih sangat kuat ketika kamu sangat marah. Petik 2. Kamu masih bisa membuatku terdiam saat menangis. Petik 2. Zhao Cucu, kamu benar-benar luar biasa. Stephen dengan tulus menghela nafas setelah beberapa saat, kebencian di hatiku karena apa yang dilakukan Zhao Cucu jauh lebih lemah saat ini. Bagaimanapun, Zhao Cucu menangis seperti anjing di depannya, dan bahkan mengalahkannya dalam kompetisi debat. Yang terpenting adalah beberapa hal itu tidak membawa konsekuensi yang serius. Hubungan yang jarang mereda akan mencapai titik beku lagi, tapi itu bukan salahku. Siapa yang menyuruhmu bermain api? Cukup berteman baik, tapi kamu bersikeras mengingini tubuhku, bukankah itu hanya lelucon? Sambil menghibur dirinya sendiri, Stephen meletakkan sepatu Zhao Cucu dan memasukkannya ke dalam kopernya. Pokoknya, sepasang sepatu ini akan dikembalikan ke Zhao Cucu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.